Oke, kita akhirnya balik lagi ke segmen monolog Coming Tertis setelah nyaris 2 atau 3 minggu gitu. Kayaknya gue nggak tag podcast versi monolog. Eh, ya 2 minggu terakhir gue agak sedikit berkurang spirit untuk ngedevelop dan produksi nih podcast. Tapi ya ketika lu cuma nge-create sesuatu terus apa yang lu suka based on mood aja itu pada akhirnya nggak akan ngebuat lu kemana-mana kayak gitu. Yang akan ngebuat lu kemana-mana adalah sesuatu yang lu lakuin secara konsisten dan punya disiplin pattern yang akhirnya ngebuat the works or hal yang lu interest jadi sesuatu yang bisa dikonsumsi sama banyak orang kayak gitu. Dan gue coba, huh, ini nih hal yang paling sulit adalah gimana caranya memupuk, foster, menumbuhkan dan menanamkan logika disiplin dan praktek disiplin dalam hal yang lu sukai kayak gitu. Kita balik ke Coming Tertis akhirnya di monolog episode ini berarti episode 17 kayaknya lah ya. Karena gue di momen gue ngetek podcast ini gue abis upload edisi collabs bareng teman lama gue Iqbal, doi sutradara dan juga seorang fans dari klub asal Jogja PSIM Yogyakarta. Kemarin dia lagi ke Jakarta dan gue doorstop ibarat kata untuk podcast bareng sama gue. Lu bisa lihat videonya di Spotify atau YouTube related obrolan gue dengan Iqbal. Mostly kita banyak ngomongin soal bola, terus perjalanan dia di industri eh, film lah bisa dibilang begitu. Hmm, eh jadi kurang lebih 2 minggu gua nggak ngetek podcast versi monolog, gua ngerasa gejala abis iya gejala and symptom fisik itu ngerambat ke kepala gua. Mungkin karena sudah terbiasa untuk generated output yang gua sukain, akhirnya bikin kepala gue juga jadi sakit kayak gitu. Mungkin ini dirasain banyak orang juga yang mereka suka nge-create sesuatu, entah itu musik, puisi, cerpen, lukisan, terus product tech, semacam aplikasi software and anything, dan apapun yang sifatnya kekaryaan gitu loh. Karya nggak hanya dibatasin dari perspektif seni aja kan pada akhirnya, tapi kreativitas itu diserap dari pertemuan-pertemuan, terus proses-proses yang menemukan seseorang dengan kayak semacam apa ya, invention, menemukan sesuatu yang baru terkait apa yang telah lama ya geluti. Ini tuh aslinya gue dapat perspektif ini dari temen gue si Afriza kayak gitu, dari temen gue. Dia bilang gimana akhirnya kreativitas ataupun penemuan yang baru itu nggak hanya ada dalam titik kesenian dan sebagainya aja, tapi lu bisa menemukannya di sesuatu yang lu geluti kayak gitu. Dan itu gue ngerasa juga beberapa kali momen eureka itu selalu ada di kepala gue. Abis itu coba gue terjemahin dalam satu hal ataupun produk yang gue suka, misalkan kayak ini podcast. Gue nge-podcast itu berarti dari 2018-an yang waktu itu masih SoundCloud, tapi gue nggak ngelakuinnya konsisten. Lihat ya kan, ketika lu nggak ngelakuinnya secara konsisten, pada akhirnya itu hanya sekedar menjadi hobi gitu. Padahal kayaknya itu yang didamkan oleh banyak orang termasuk gue juga,
we can making money from what we interest and what we like kayak gitu kan. Kita pengen menghasilkan uang, kita pengen menghasilkan materi dari sesuatu yang kita suka. Gua suka manifesting idea, habis itu creating output kayak gini. Ketika gue ngelakuinnya secara konsisten, gue yakin gue bakal bisa making money dari sisi ini. Kayak sama halnya ketika kayak lu kerja, lu kan ngelakuinnya secara konsisten kayak gitu kan. Entah itu di perusahaan, habis itu di CV kayak gitu kan, habis itu firma hukum dan sebagainya. Yang bikin gue tertarik belakangan ini adalah gue kebetulan lagi bukan menggeluti ya, tapi sedikit mengamati bagaimana learning proses dalam konteks yang lebih luas lah bisa dibilang kayak gitu. Itu sering terutama di sini di Indonesia sering disalahartikan, eh, learning proses itu dalam waktu secepat mungkin harus menghasilkan angka yang memuaskan orang di sekeliling. Itu memuaskan siapa? Memuaskan orang tua lu misalkan yang udah nguliahin, terus yang udah biayain pendidikan SMA dan sebagainya, terus memuaskan ekspektasi orang-orang yang menganggap misalkan adalah lu anak pintar, lu anak yang cerdas, dan lu orang yang masuk top 5 mulu di dalam kelas. Akhirnya pendidikan itu terlalu formal dan institusional ya gue lihat. Pembelajaran atau belajar itu jadi hal yang gak menarik. Misalkan pembelajaran di kelas yang ada di Indonesia, kalau misalkan lu lihat itu text based format banget, ya enggak? Ya udah kita belajar based on capturing capturing all of knowledge and banking knowledge, habis itu diturunin ke dalam satu buku, habis itu di deliver oleh guru di dalam kelas tanpa, bukan tanpa ya, bisa dibilang tanpa adanya spirit of feedback. Nah, itu penting juga tuh. Spirit of feedback itu aslinya yang ngebikin orang itu, orang, institusi, organisasi, perusahaan, ataupun ya unit yang terdiri dari banyak orang itu jadi lebih improve dan bisa menemukan uh, the ultimate form dari mereka kayak gitu, bentuk ultimate dari apa yang mereka inginkan. Misal kita ngomong kelas di Indonesia, balik lagi soal pembelajaran. Jelas ini kalau gue lihat by design, and then uh, karena by design habis itu guru yang terserap adalah, bukan guru yang terserap sih, tapi lebih manpower yang terserap dalam konteks pengajar-pengajar yang ada di Indonesia adalah juga dibentuk dari sistem pengajaran dan pendidikan yang satu arah kayak gitu, nggak membiasakan feedback ataupun timbal balik ke dalam satu topik. Timbal balik itu bukan sekedar bukan bahasanya, bukan sekedar ya, tapi timbal balik di dalam satu topik atau konteks itu luas banget POV-nya. Lu bisa memperdebatkan atau kontra, lu bisa mengafirmasi atau pro, atau lu hanya cukup bisa mempertanyakan aja. Semua itu penting dalam konteks pembelajaran, di mana notion, ide atau gagasan atau conceptual things itu kan bukan sesuatu yang bergerak di tempat ya, kayak gitu kan. Tapi itu hal yang selalu bergerak, bukan hal yang diem di tempat. Yang namanya learning konseptual ataupun konseptual of anything subject itu sesuatu yang selalu bergerak. Katakanlah gua nggak, kita ngomongin eksak kayak gitu, algoritma, terus hukum misalkan apa Newton, habis itu hukum
gravitasi dan sebagainya. Karena gue dulu cuma belajar di sekolah dasar sampai menengah, gue cuma tahu berhenti di situ aja pengetahuannya. Tapi gue yakin dinamikanya sampai sekarang terus jalan, ya kan, terus jalan. Dan pergerakan pemahamannya, teori turunannya, habis itu variabel turunannya juga jadi makin banyak. Itu belajar timbal balik itu penting kayak gitu. Tapi ini gue agak sedikit nyebrang. Gue ngeliat dalam satu titik ada posisi di mana learning and career process itu disalah tempatkan oleh aktor-aktor yang merasa dia yang paling benar kayak gitu. Gue di sini ngomongin konteks mungkin malah ke project kayak gitu ya, Ferry Irwandi, turunan dan sebagainya, yang dia tuh jadi kalau menurut gue kayak semacam nge-grooming satu generasi lewat toolsnya gitu, menempatkan bahwa satu konsep ataupun satu logika berpikir itu jadi satu POV aja. Satu POV aja tuh maksudnya kayak gimana? Mungkin lu pada ada yang udah lihat soal kayak Gen Alvarizi gitu tuh, gue bener-bener emes, adore, kagum gitu sama si Gen Alvarizi ini yang dia apa ya, fostering bisa numbuhin perasaan ingin tahunya. Tapi gue rasa ada beberapa titik yang keliru di mana ini bisa diarahkan kalau dia berada di dalam ekosistem abis itu, bukan mentor ya, tapi gue circle yang lebih sehat, dia bisa diarahkan rasa ingin tahunya ke berbagai hal yang sesungguhnya bisa lebih menyelesaikan situasi yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Misalkan gue kalau nggak salah kemarin lihat konten di Malaka Project, abis sama Gen Alvarez ngomongin logika mistika. Abis itu mistik yang diartiin di sini adalah uh, clinical and spiritual mistik yang ada di logikanya Kania. Padahal mistik kalau menurut gue lebih jauh dari itu. Mistik adalah sesuatu yang sebelumnya kita anggap misteri atau tidak tahu, habis itu menyakitkan dan menimbulkan ketakutan. Ketakutan itu kan gak harus ditempatkan dalam konteks klinik, mistis, dan bukan mistis ya, seram, setan dan sebagainya. Itu enggak kan. Nah ini ditempatinnya di situ terus, di gerbong mereka ini gitu. Padahal bisa ditempatin, oh mistik ataupun ketakutan itu bisa kita geser, si Gen Alvarizi ini bisa kita arahin. Lu takut gak sih kalau misalkan temen lu nih Gen Alvarizi itu dibully terus? Takut kan? Lu takut gak kalau dibully terus? Nah, bongkar coba ketakutannya. Bullying itu terjadi karena ada satu orang ataupun satu kelompok yang merasa superior. Dan gimana cara tackle-nya? Itu bisa dilakuin lewat berbagai hal. Nah, itu kan bisa dibilang learning proses gitu ya, pembelajaran. Gua harap Gen Alvarizi ini kedepannya bisa ketemu orang-orang ataupun pembelajar-pembelajar yang POV, cara pandang dan paradigmanya itu lebih lebar lagi, nggak hanya di satu titik itu aja. Gitu sih. Paling itu dulu lah buat malam ini. Uh, Pokoknya gue bakal lebih banyak ngomongin soal how the learning process itu can enhance your capability and improve your uh, confidence level dan opportunity to more growing. Ya, kayak gitulah guys. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.